damai sejahtera, puji Tuhan, jumpa kembali dengan Fatimah Sadia di sini. Dan maafkan ya teman-temannya karena saya lama belum membuat video buat kalian semua. Nah, kali ini video aku mau mengangkat topik tentang siapa sih Paulus ini gitu. Apakah Paulus ini pengajarannya menyimpang daripada ajaran Yesus? Dan apa alasan Muslim sangat membenci Paulus gitu. Nah, teman-teman tetap penasaran kan? Jangan lupa stay selalu untuk di channel aku, dan kali ini kita akan membahas dan akan memberikan jawab supaya semua orang tahu apa sih alasan teman-teman kita yang membenci Paulus tanpa alasan. Siapakah Paulus ini? Paulus adalah tokoh yang paling penting di dalam kekristenan. Awalnya dia bernama Saulus, berasal dari Tarsus. Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang Yahudi dari suku Benyamin yang berkebudayaan Yunani dan warga negara Romawi. Ia lahir di kota Tarsus, tanah Kilikia, yang sekarang dikenal sebagai kota Turki, ya. Terus dibesarkan di Yerusalem dan dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel pada masa mudanya. Ia hidup sebagai seorang Farisi. Farisi ini menurut mazhabnya adalah kaum yang paling keras ya di dalam agama Yahudi gitu. Mulanya ia seorang yang kejam, penganiaya pengikut Yesus, dan sesudah pengalamannya berjumpa Yesus di jalan menuju kota Damaskus, pada akhirnya ia berubah menjadi pengikut Kristus. Bisa kan teman-teman? Bisa, kenapa tidak bisa? Segala sesuatu ya yang kita anggap mustahil tidak akan mustahil untuk Tuhan ya. Dulu saya pembenci Kristen, buktinya sekarang saya justru menjadi Kristen. Nah, luar biasa kan teman-teman ya. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan memanggil, kita tidak akan mampu. Oke. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Apakah ajaran Paulus bertentangan dengan Yesus? Nah, beberapa pandangan Paulus bertentangan dengan ajaran Yesus. Katanya seperti itu, ya. Yang paling disorot adalah tentang peniadaan hukum Taurat dengan syarat keselamatan. Paulus mengajarkan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus yang tersalib dan bangkit dari kematian, bukan melalui ketaatan kepada hukum Taurat. Ya, ini ayatnya di Galatia 3 ayat 9 sampai 14. Mari kita lihat dulu. Jadi, mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Jadi, maksudnya pengikut Kristus hidup dan beriman pada perjanjian baru dan tidak lagi berada di bawah hukum Taurat, ya, melainkan hidup di bawah kasih karunia. Nah, ini ayatnya ya. Kita lihat lagi di Roma 6 ayat 14. Bunyinya seperti ini. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia.
Ini ayat ini aja masih diplesetin teman-teman. Ada banyak yang tidak paham di sana. Di luar sana mengatakan, oh jadi kalau udah Kristen kebal dosa ya, katanya seperti itu. Inilah makanya kenapa saya katakan kalau Anda membaca Alkitab cuman hanya copet-copet ayat, selamanya Anda akan menjadi orang yang sangat tersesat ya bro ya. Makanya saya bilang kalau baca Alkitab tuh harus dibaca konteksnya dan juga keseluruhan, kalau bisa harus khatam dulu. Harus selesai membaca Alkitab dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dari Kejadian sampai Wahyu selesai. Baru kau pelajari lagi. Itu pun tidak segampang itu untuk bisa mengatakan saya paham. Tetapi Anda harus terus berulang-ulang untuk memahami Alkitab seperti itu. Nah, karena ada ayat demikian, hal ini dipandang bahwa ajaran Paulus ini bertabrakan dengan permanensinya hukum Taurat. Ya, misalkan di dalam Matius 5 nih ya, ayat 17 sampai ayat 18. Coba kita cek dulu ayatnya ya teman-teman ya. Nah, ayatnya begini. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Teman-teman kalau misalnya baca Alkitab ya, terutama saudara kita yang muslim ini, harus diperhatikan kata per katanya, kalimat per kalimatnya. Yesus ini sebenarnya datang untuk menggenapi atau mau mengulang kitab terdahulu. Nah, bahasanya sudah jelas ya. Bahasanya ini tidak meniadakan hukum Taurat dan juga tidak meniadakan kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Lalu ayat 18-nya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Ya, sebelum semuanya terjadi. Ini maksudnya apa? Makanya saya bilang apa? Kalau membaca Alkitab tidak boleh sembarang hanya asal mencomot ayat, tetapi harus benar-benar perhatikan setiap kata perkatanya ya. Yesus menyebutkan bahwa sebelum semuanya terjadi apa teman-teman? Ya, sebelum Yesus bisa menggenapinya, maka orang masih hidup di bawah hukum Taurat, begitu ya. Misalkan nih ya, tentang kitab para nabi bahwa sang Mesias itu harus menderita. Misalnya dari kitab Yesaya 53 misalkan. Nah, dia harus menggenapi. Seperti halnya Yunus yang di dalam perut ikan paus ya. Begitu pula penderitaan Yesus, kematian Yesus, dan dia turun ke dunia orang maut selama 3 hari gitu ya. Itu harus digenapi semuanya. Ya, apa yang tercatat di kitab para nabi itu harus digenapi. Ya, makanya Yesus mengatakan satu iota pun tidak akan ditiadakan gitu loh sebelum semuanya terjadi. Lalu ayat 19-nya. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Wah, nih teman-teman muslim langsung bangga, tuh kan, ya kan? Tuh kan gitu, nggak paham tapi ya kan tuh kan, ya kan. Sekarang gini saya tanya, kalau Yesus belum menggenapi ya, Yesus belum menyelesaikan misinya, tentu setiap orang harus hidup di bawah hukum Taurat ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang mampu hidup di bawah hukum Taurat dan siapa yang tidak melanggar? Bahkan maaf saja ya teman-teman ya, kalian menganggap, teman muslim nih yang saya maksud, kalian menganggap bahwa nabi Anda itu tidak meniadakan hukum Taurat. Ya. Mau mengatakan katanya babi haram. Kenapa hanya babinya yang diharamkan? Ya. Ada hewan-hewan yang diharamkan di situ, tapi kenapa bisa dihalalkan oleh Muhammad itu sendiri atau oleh Allah itu sendiri? Kalau Allahnya benar, kalau Allahnya sama,
Kenapa tiba-tiba bikin aturan yang baru? Kalau Injil saja kalian gugat. Nah, ini kalau mau pakai akal sehat ya. Kalau Anda mau mengklaim diri sebagai penganut agama yang paling sempurna, agama yang diridhoi, agama yang menyempurnakan kitab terdahulu, maka Anda sangat salah. Kenapa saya katakan salah? Fakta tidak seperti yang kalian klaim gitu. Ini nyata toh? Gitu. Jadi mana yang kalian sebut kafir? Jadi mana yang kalian sebut penipu? Paulus tidak ditemukan bahwa dia penipu. Makanya kita telusuri terus. Bagaimana perjalanan Paulus ketika dia menjadi orang yang percaya. Dan kalian perlu ketahui lagi ya, teman-teman muslim, terutama sasaran saya kepada teman-teman muslim nih. Jelas, memang Yesus datang memang tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Sebab dari kedua hukum itulah, dari kedua kitab itulah, kita mempunyai bukti bahwa Yesuslah yang dijanjikan bagi segala bangsa. Ya. Kalau Anda kalian semua di luar sana menganggap bahwa nabi kalian tercatat atau dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan kitab para nabi, maka Anda menghibur diri. Artinya Anda membiarkan diri Anda sendiri disesatkan. Karena apa? Kalian mengklaim sesuatu yang bahkan sama sekali tidak ada bukti dan tidak bisa dibuktikan. Ya. Ini yang jadi masalah. Ya. Bahkan Yesus berkata, 1 iota pun tidak ditiadakan. Yang menuduh Taurat dan Injil sudah dirubah ini pasti iblis. Itu menurut saya. Ya enggak? Sekarang saya tanya nih, siapa yang merasa menjadi pengikut Yesus? Siapa yang merasa menjadi Islam oleh gara-gara Yesus? Sekarang saya kasih tahu, ya. Bahwa yang menuduh atau yang memfitnah bahwa Taurat dan Injil dipalsukan adalah iblis. Tujuannya apa sih iblis itu? Ya agar semua orang tidak mempercayai Alkitab lagi. Itu tujuannya, simple. Makanya membolak-balikan fakta. Ya, kerjaannya memfitnah, mengolok-olok. Nih, sekali lagi para mualaf yang meninggalkan Yesus katanya gara-gara Yesus, maka camkanlah perkataan Yesus. Ikuti perkataan Yesus. Jadikanlah semua bangsa murid Yesus dan bukan murid Muhammad. Ini yang jelas. Lucu. Alasan orang meninggalkan Yesus karena Yesus yang menuntun dirinya menjadi Islam. Ini otaknya di mana? Ayat mana yang mengarahkan Yesus itu menuntun dia menjadi Islam? Ya. Beberapa waktu lalu saya sudah berikan penjelasan ya. Tuhan Allah kita, Tuhan Esa itu adalah sahadatnya orang Yahudi, Shema Yisrael. Ya. Tuhan yang di dalam Alkitab ini beda pribadinya dari sesembahan yang kalian sembah. Ya. Mau tahu perbedaan di mana? Perbedaan itu bukan masalah sebutannya doang. Ya. Misi, visi, tujuannya juga harus diselidiki. Ini contoh nih sekarang nih. Kalau sorga itu penuh dengan pesta seks, dengan bertebaran 72 bidadari per laki-laki. Ya, Yesus mengatakan kamu sesat. Karena di dalam surga nanti, ya, itu tidak ada kawin mengkawinkan, tidak ada urusan kawin-kawinan. Tetapi Yesus mengatakan hidup kita akan seperti malaikat. Nah, manusia sekarang ngomong, nggak enak amat sih surganya orang Kristen, kok semuanya jadi malaikat lah. Sekarang gini aja, yang punya surga siapa? Yang berasal dari surga siapa? Gitu aja.
Junjungan kalian ngomongin masalah surga. Ini kapan ke surganya? Kalau cuma hanya mengklaim diri saya pernah ke surga loh. Saya pernah naik ke langit 7 loh. Mau percaya? Buktinya mana? Siapa saksinya? Ya. Kalau setiap peristiwa yang dijadikan kitab yang akan diimani oleh manusia seluruh dunia terus hanya hasil dongeng, apakah Tuhan yang memberikan akal budi kita ini kurang akal? Gitu. Gitu saja. Itu logikanya, teman-teman. Ya. Yesus mengatakan penyesat itu memang harus ada, tapi celakalah orang yang mengadakannya. Arti bahasa celaka ini, Yesus tidak pernah mengatakan kecelakaan itu hanya dalam dunia, tetapi mengalami maut yang kekal. Ini kecelakaan yang sangat fatal. Kenapa? Menjadi penyesat seluruh manusia. Ya, menjadi penyesat sebagian manusia. Maka Yesus mengatakan, penyesat itu memang ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Arti bahasa celaka bukan mengalami kecelakaan di dunia, tetapi ini bicara kematian yang kekal. Ya, paham ya? Jadi Alkitab ini sebenarnya jujur, lugas, tegas. Kalau ada orang-orang di sana yang selalu berusaha membelok-belokkan, itu jangan heran. Alkitab pun sudah mencatatnya. Ya. Makanya teman-teman ya, saya pesan buat kalian semuanya. Kenapa ada kitab yang terdahulu dan kitab terdahulu itu harus diimani? Anda semua tidak pernah cross check kitab terdahulu, tapi mengimani 100% kitab yang sekarang Anda imani. Bahkan tidak mau cross check. Bahkan tidak pernah menguji sama sekali. Kalau saran saya, coba deh sekali-kali percaya sama perkataan para rasul ini ya. Ya, di 1 Tesalonika 5 ayat 21 kita simak ayatnya. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Yesus mengatakan dengan perumpamaan, dari buahnya lah engkau akan mengetahuinya. Artinya dari buah pengajarannya. Kalau di dalam pengajaran Yesus itu diajarkan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, maka aman dunia kalau orang bisa seperti ini. Ya. Maka aman dunia ini kalau menjadi murid Yesus semua. Damai. Tidak ada kerusakan di bumi ini. Ya. Dan bahkan Yesus mengajarkan untuk mengasihi musuh. Arti mengasihi musuh bukan dibele-bele ya teman-teman ya, musuhnya ya. Misalkan Anda petantang-petenteng di depan saya, marah-marah sama saya, memfitnah saya. Ya. Pokoknya suka-sukalah gitu. Tetapi apa yang Yesus ajarkan? Itu tidak gampang memang. Secara manusiawi ya pengen balas, pengen tonjok balik atau pengen gampar gitu ya. Tetapi ajaran Yesus bukan seperti itu. Pengikut Yesus ini adalah orang yang berserah diri. Yang menyerahkan setiap penghakiman, balasan itu hanya kepada Tuhan. Ya kan? Itu diajarkan kepada kita Rasul kita Paulus setelah menjadi pengikut Yesus. Ya, bagaimana ajarannya, bagaimana dia diubahkan Tuhan secara luar biasa, yang tadinya dia pembenci, pembinasa ya. Ketika dia menjadi pengikut Yesus Kristus, dia berubah haluan. Kalau kelakuan kalian sama dengan Paulus sebelum bertobat, lalu apa lebihnya dirimu dengan Paulus? Itu jadi pertanyaannya. Ya. Paham maksud saya? Menggugat, menista, membenci Paulus dengan tidak ada alasan. Itu sama artinya Anda membenci dengan semena-mena. Ya.
menggugat, menista, membenci Paulus dengan alasan dia mantan penganiaya jemaat Tuhan. Tetapi kelakuan kalian bejat lebih daripada Paulus sebelum bertobat. Ayo, percuma toh beragama. Nah, makanya dengar nih apa kata Yesus. Nah, sekarang kembali lagi pada alasan kenapa membenci Paulus. Apa alasannya? Paulus menunjukkan pertobatannya yang sejati. Mari perhatikan. Paulus setelah bertobat dalam khotbahnya di Efesus. Bagaimana ajaran yang dia ungkapkan melalui jemaat Efesus nih. Kita lihat lagi teman-teman ya. Di Efesus 4 ayat 1 sampai 7. Dan di ayat ketujuhnya, tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Jelas nggak teman-teman? Sangat jelas. Ajaran Paulus ketika dia mengalami pertobatan, dia mengajarkan kasih, kelemah lembutan, kerendahan hati. Bukan diajarkan untuk songong. Ya. Jadi Anda yang benci Paulus, ini harus koreksi. Jangan-jangan diri kalian sendiri yang sebenarnya adalah umat yang munafik itu. Kita lihat lagi ya teman-teman ya. Pengajaran Paulus dari Kolose 3. Dari ayat 5 ya. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya, ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Bagaimana? Jelas? Ajaran yang begitu mulia seperti ini, kalian begitu menghujat Paulus dengan sangat-sangat luar biasa. Ya, nggak nyesel Pak. Misalkan hari ini Anda tiba-tiba mati, ya, habis memfitnah, ngebahas tentang Yesus, ngebahas tentang Paulus, kalian putar-putar balik. Tiba-tiba detik ini juga kalian mati, misalnya, ya, bapak atau ibu mungkin mati. Kalian mau kemana? Injil bahkan sangat-sangat terbuka. Kenapa saya katakan sangat terbuka? Ketika Anda ingin mau mempelajarinya, kalian tinggal terima siap saji. Ya, sudah ada translate bahasa sesuai bahasa kamu. Jadi nggak dimanipulasi dengan bahasa-bahasa yang asing buat kita, yang akan membuat diri kita nanti memperlambat pengetahuan itu sendiri. Paulus yang sebelum jadi Paulus adalah seorang Saulus, penganiaya jemaat,
orang yang jahat dan bengis, ketika sudah dipanggil Tuhan secara pribadi, ketika dia sudah bertobat, dia mengajarkan kasih dan tindakannya begitu mulia, ya, karena mengedepankan tujuan Tuhan, rencana Tuhan untuk mengabarkan Injil, bahkan dia rela mati, ya, untuk pengabaran Injil itu sendiri. Jangan justru orang yang punya masa lalunya baik, tapi ketika dirinya merasa menjadi nabi dan menjadi rasul, justru kelakuannya sewenang-wenang. Nah, ini bahaya. Ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalian pikir aja sendiri. Ya. Kalau kita misalnya mengatakan jangan berzina misalkan. Kalau dirinya sendiri berzina, sah gitu. Ya. Kita harus berbuat kasih gitu. Tapi dirinya sendiri menyakiti. Apakah ini yang disebut ajaran sehat, saudara-saudara? Ya, maka pakai akal sehat supaya hati dan jiwa kita ini juga sehat. Kalau ajarannya saja sudah tidak sehat, bagaimana hati dan jiwa kita bisa sehat? Itu. Dan ada pesan lagi nih dari Rasul Paulus. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Di mana ayatnya? Ada di Roma 13 ayat 8 sampai 11. Kita baca. Roma 13 ayat 8 sampai 11. Perikopnya adalah kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Di ayat 9-nya, karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jelas ya teman-teman ya. Ajaran Paulus tidak pernah menyimpang daripada ajaran Yesus itu sendiri. Ya. Beberapa kali Rasul Paulus memberikan pengajaran, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengingini, jangan membunuh, jangan mencuri dan lain sebagainya. Apakah Rasul yang begitu mulia ini kalian hujat-hujat? Salah apa dia? Kalau dia punya masa lalu yang buruk, lah semua orang punya masa lalu yang buruk toh. Menjadi seorang Kristen harus siap pikul salib. Ya, perhatian ya. Ada anak kecil bertanya begini, apa kita orang Kristen harus gendong-gendong salib kak? Katanya. Saya katakan menjadi seorang Kristen harus siap pikul, harus pikul salib. Itu tidak mesti harus gendong-gendong salib. Ya, ini kan perkataan anak kecil nih. Ya. Apa kita orang Kristen harus gendong-gendong salib, Kak? Katanya. Pertanyaan kayak gini kadang-kadang juga dipertanyakan loh orang gede. Ya, teman-teman ya. Lucu gitu. Saya lebih suka bilang begini, bayi rohani. Posturnya sih keker gitu ya, brewokan gitu. Tapi kekanak-kanakan ya. Bertanya seperti ini kan pertanyaan bocah gitu. Gak ngerti arti memikul salib itu seperti apa. Gitu ya. Makna memikul salib itu ya, harus menyangkal diri, mengampuni yang bersalah pada kita. Bahkan diajar jangan membalas tapi mendoakan lawan. Ya. Yesus ngomong sama kita dalam, tetapi Yesus sudah memberikan pengajaran dan beritahukan kepada kita. Orang yang menganiaya kita terlebih dahulu udah menganiaya Yesus. Jadi menjadi pengikut Yesus itu tidak mudahnya tuh di situ. Jadi memikul salib bukan menggendong-gendong kayunya yang digendong sama kita. Ya.
Nah, ini bicara tentang proses menjadi pengikut Yesus ketika orang itu mengatakan siap memikul salib. Jadi siapa di antara kalian yang sudah meninggalkan ajaran Yesus, tolong tahu diri. Jangan main klaim kalian yang lebih taat sama Yesus dengan alasan kau sunat dan puasa. Paulus sunat cuy. Ya, kalian gembar-gembor sebagai umat yang wajib sunat, tapi tidak sesuai ajaran Taurat. Nih, saya kasih tahu tuh, ya. Baik kan saya. Terus kalian sebagai pengikut Yesus itu di bagian mananya mengklaim diri sebagai pengikut Yesus? Ya. Ada yang bilang katanya saya jadi Islam itu karena Yesus yang menuntun saya menjadi Islam. Karena saya cinta Yesus katanya. Maka saya menjadi Islam. Saya sunat dan puasa katanya. Woi, emang di dalam Kristen tidak ada puasa? Puasa yang bagaimana? Di dalam kekristenan tidak diajarkan puasa munafik, Bu, Pak. Itu yang maksud Yesus. Itu bedanya. Ya. Bukan puasa yang pengen dihormati. Kalau mau tahu, makanya jangan sok-sokan. Sok punya agama yang paling benar. Sok punya ajaran yang paling benar. Ternyata zong. Gimana? Ya, klaim menjadi pengikut Yesus ternyata apa? Gagal ngikutin apa yang dikatakan Yesus. Suruh baptis, nggak setia, ya kan? Suruh menjadikan semua bangsa muridnya Yesus, mana kalian lakuin? Kayak gitu merasa menjadi pengikut Yesus. Woi, sadar, tobat, ya. Besok kalau tiba-tiba ente mati, ente akan pasti ketemu Yesus sebagai hakim. Karena di dalam ajaran Kristen, setiap orang harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Karena tidak seorang pun yang akan mampu ke surga kalau tidak melalui karya, melalui darah dan air itu. Jangan jadi kaum munafik. Gembar-gembor ngomongin masalah sunat. Ya, pas Gilang ditanya, bro, lu udah sunat apa belum? Jawabnya apa? Udah, begitu. Kapan? Saya udah disunat sewaktu saya di dalam perut ibuku. Jadi saya sudah sunat sejak lahir, katanya. Enak banget. Siapa yang buktiin kau sunat? Ya. Memprotes masalah sunat. Paulus itu adalah orang yang benar-benar taat kepada hukum Taurat. Dia sunat 8 hari. Terus alasan kalian benci Paulus ini apa? Kita coba cek nih teman-teman ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Nih. Kali ini saya tuh sengaja ya teman-teman ya. Kenapa saya memakai surat-surat kebanyakan yang daripada Paulus? Supaya kalian semuanya, teman-teman, terutama teman-teman muslim yang selalu membenci Paulus dengan alasan yang tidak jelas, biar tahu ajaran Paulus itu seperti apa, apakah melenceng daripada ajaran Yesus, begitu. Ya. Kita baca 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Oke, kita baca 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 2. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ayat 2-nya, oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jelas nggak teman-teman? Begitu sangat jelas. Ini bisa dikatakan serigala berbulu domba. Ini kita bicara tentang Farisi-Farisi modern ya teman-teman ya. Orang Farisi-Farisi modern ini hanya mengedepankan penampilan. Ya. Ibadah-ibadah mereka ini ditonjolkan. Seolah-olah mereka ini adalah orang yang paling saleh, orang yang paling benar.
Ya. Makanya kalau kita pakai bahasa sekarang adalah serigala berbulu domba. Sebenarnya serigala, tetapi memakai penampilan-penampilan yang menipu. Seperti itu maksudnya. Makanya Yesus berapa kali mengecam ragi Farisi, teman ya. Domba-domba Yesus atau pengikut Kristus tidak pernah diajarkan untuk perang pakai golok atau pakai bom atau pakai pedang, masalahnya teman-teman ya. Kalau Bapak ingin mati di jalan Tuhan ya perbanyak aja perbuatan yang baik. Sebenarnya itu sih saya sarankan ya. Jangan berharap mati spesial dengan cara membunuh dan terbunuh. Ya, ini bahaya. Doktrin yang sangat bahaya ya. Jadi tiap hari ngarep-ngarep mati karena pengen mati karena perang gitu. Mati syahid katanya. Orang nggak ada yang ngajak perang, dirinya sendiri pengen ngajak perang melulu gitu. Pengen mati di jalan Tuhannya katanya. Lucu sekali ini. Dan ini aku lebih teringat kepada perkataan Yesus di Yohanes 16 ayat 2. Bahkan ada ajaran yang menganggap telah berbuat bakti kepada Allahnya dengan cara membunuh dan terbunuh. Kita lihat ya teman-teman. Yesus ngomong begini di Yohanes 16 ayat 1 dan 2. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah, katanya. Ngeri ya teman-teman, serem banget, bener. Serem nih kalau ajaran kayak begini. Dirinya ini merasa berbakti kepada sesembahannya, begitu ya. Nah, ternyata malah membunuh. Mana ada ajaran Yesus ini membunuh orang, ya kan? Ini Yesus sudah memberikan warning lah kepada kita loh ya, supaya kita ini bisa benar-benar waspada terhadap ragi Farisi modern ini ya teman-teman, yang kita bisa temui di setiap saat ya, dan setiap waktu, dan bahkan setiap hari kita juga lihat. Jadi kalau menurut teman-teman ini suatu kebenaran, apakah nurani kalian tidak berontak gitu? Ini berbalik arah masalahnya dengan ajaran Yesus. Paulus berkata di dalam ajarannya masa ketika dia sudah bertobat. Ini teman-teman jujur ya, kenapa saya banyak ngambil kitab daripada Paulus sendiri? Karena saya juga pengen membuktikan bahwa Paulus ini justru ini mengajarkan hal yang baik apa hal yang jahat begitu ya. Makanya sengaja saya memakai surat-surat Paulus. Surat Paulus berkata di Efesus 6 ayat 12, kita lihat teman-teman. Paulus berkata seperti ini. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Nah, ini ajaran yang daripada Paulus itu tidak mengajarkan membunuh. Jadi perjuangannya itu enggak melawan darah gitu. Ya, enggak melawan darah dan daging. Artinya itu membunuh secara jasmani maupun rohani pun tidak. Ya. Karena yang dilawan ini adalah pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Artinya perlawanan kita sesungguhnya ini adalah melawan iblis, si pembinasa itu. Gitu loh, yang menghalangi tentang karya keselamatan itu yang harus kita lawan. Lawannya dengan cara apa? Makanya Yesus sering mengajarkan sama kita, berdoalah bagi mereka. Artinya apa? Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat gitu loh. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, makanya kita harus mendoakan. Jadi jangan dibenci oknumnya, jangan dibenci si manusianya itu, ya. Tapi kita harus mendoakan supaya orang itu tidak dikuasai oleh si iblis itu sendiri, tetapi orang itu memperoleh karya keselamatan daripada Tuhan.
Itu maksudnya. Ya. Masa kayak gini jelasnya kalian tiap hari bikin fitnah. Ya. Fitnah itu punya dasar benci, saya kasih tahu teman-teman, ya. Benci tanpa alasan tambah dosa lagi. Ya. Sekarang pesan saya, ikut Yesus, ya. Biar kalian diajar untuk mengasihi dan bukan membenci. Itu sekian video dari saya. Semoga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan yakin dan percaya setiap firman yang ditabur tidak akan sia-sia begitu saja. Salam dan terima kasih.